Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Santini Sari. Selanjutnya ada Mbak Ellen Amelia, ada Mbak Fitriani Nurhania, dan juga Fitriatun Nurul Iza. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah pengenalan agama-agama. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang agama Buddha. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang yang pertama, ada sejarah agama Buddha di dunia, di Indonesia, dan di Kabupaten Banyumas. Yang kedua, ada populasi dan potret agama Buddha di dunia, di Indonesia, dan di Kabupaten Banyumas. Yang ketiga, ajaran, hari besar, dan ritual ibadah agama Buddha. Dan yang terakhir, ada struktur kepemimpinan dan organisasi keagamaan Buddha. Yang pertama, penjelasan sejarah agama Buddha akan dibawakan oleh Ellen Amelia. Materi pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah agama Buddha, baik secara internasional, nasional, maupun regional. Yang pertama, yaitu sejarah agama Buddha secara internasional. Agama Buddha lahir dari negara India, tepatnya di daerah Nepal. Negara Buddha ada sebagai bentuk reaksi terhadap agama Brahmanisme. Bahwa ajaran agama Buddha yang pertama adalah Siddhartha Gautama yang merupakan Raja Siddhodana yang lahir pada tahun 523 sebelum Masehi. Agama Buddha adalah salah satu agama tertua yang masih dianut di dunia. Agama Buddha berkembang dengan unsur kebudayaan India, ditambah dengan unsur kebudayaan Hellenistik atau Yunani, Asia Tengah, Asia Timur, serta Asia Tenggara. Dalam proses penyebarannya, agama Buddha ini praktis telah menyentuh hampir seluruh bagian Asia dan telah menjadi agama yang mayoritas di beberapa negara di Asia. Di antaranya adalah Thailand, Singapura, Kamboja, Myanmar, Taiwan, sampai ke negara Tiongkok pada tahun 399 Masehi. Pembahasan selanjutnya mengenai sejarah agama Buddha di Indonesia maupun secara nasional. Sejauh penelitian yang dilakukan, belum ada yang bisa memastikan kapan agama Buddha ini masuk ke Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak adanya data tertulis yang mencantumkan dan bisa dibuktikan kebenarannya akan hal tersebut. Bahkan para sejarawan pun, baik itu yang berasal dari Indonesia maupun dari mancanegara, belum bisa ataupun belum ada yang berani menentukan tentang tepatnya akan agama Buddha masuk ke Indonesia. Fakta yang ada tentang pengaruh agama yang berasal dari India tersebut adalah terdapat pada prasasti yang ada di daerah Kutai yang diperkirakan berasal dari sekitar 400 sebelum Masehi dan dibuat atas perintah Raja Mulawarman, anak Asmawarman, putra Kudungga, dan penemuan prasasti di Jawa Barat yang tepatnya ditemukan di daerah Bogor, Jawa Barat, ditulis kira-kira tahun 450. Atas perintah Purnawarman, Raja Taruma yang digambarkan sebagai panglima besar. Namun, kedua penemuan tersebut menurut Hal belum bisa memastikan bahwa di daerah tersebut terdapat kerajaan-kerajaan yang bercorak agama Buddha. Hal ini menurutnya mengidentifikasi bahwa pada zaman tersebut sudah ada agama Buddha, bukan mengidentifikasi adanya kerajaan-kerajaan yang bercorak agama Buddha. Berita yang cukup dipercayai tentang kapan berkembangnya agama Buddha di Indonesia datang dari laporan seorang Cina yang bernama Fasin yang berasal dari abad keempat, kurang lebih sekitar tahun 337 sampai 442 Masehi, yang sekembalinya dari Ceylon atau Sri Lanka ke Cina. Pada tahun 414 Masehi terpaksa mendarat di daerah yang bernama Yepoti dikarenakan kapalnya rusak. Beberapa ahli mengatakan
bahwa Yepoti adalah Pulau Jawa atau Java Vipa. Menurut Fasin menyebutkan dalam catatannya bahwa hanya sedikit umat Buddha yang ia jumpai di daerah Yepoti. Saat itu yang banyak adalah orang-orang umat agama Hindu. Ada pula laporan dari orang-orang Cina lainnya yang menyebutkan bahwa tahun 456 sampai 464 terdapat kerajaan di daerah Kantoli, diperkirakan berada di daerah yang tepatnya di daerah Sumatera, diperintahkan oleh Raja Warunarendra, di mana ia mengirim patung Rudra Hindu ke Cina. Namun pada tahun 502, raja beragama Buddha yang memerintah di sana atau kerajaan tersebut, dan pada tahun 519 digantikan oleh putranya yang bernama Wijayawarman. Sejarah agama Buddha di Banyumas maupun regional sama halnya dengan sejarah masuknya agama Buddha di Indonesia. Di Kabupaten Banyumas pun tidak ditemukan data tertulis yang mencantumkan dan bisa dibuktikan kebenarannya akan sejarah masuknya agama Buddha di Kabupaten Banyumas. Namun, meskipun demikian, perkembangan agama Buddha di Kabupaten Banyumas ini dapat terlihat dengan jelas. Beberapa hal yang membuktikan bahwa agama Buddha telah berkembang di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut. Yang pertama, didirikannya sebuah tempat ibadah agama Buddha, yaitu wihara, di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, tepatnya di daerah Jalan Ahmad Yani nomor 18 Purwokerto, yang diberi nama Wihara Prajna Maitreya. Pendirian wihara ini pun mengalami proses yang cukup panjang, namun pihak terkait yang mampu menyelesaikan proses tersebut, sehingga pada akhirnya berdirilah sebuah wihara Prajna Maitreya sebagai tempat ibadah umat agama Buddha di Kabupaten Banyumas. Kedua, besarnya presentasi penganut agama Buddha di salah satu daerah yang mendapatkan sebuah sebutan, yaitu Mini Indonesia, yaitu daerah Banjarpanepan, Kecamatan Sungpiuh, Kabupaten Banyumas. Di daerah ini terdapat 6 agama yang dianut oleh masyarakatnya. Salah satu di antaranya adalah agama Buddha, di mana agama Buddha ini menempati posisi kedua agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat desa Banjarpanepan dengan presentasi 8,4%. Terima kasih kepada Ellen Amelia. Selanjutnya, materi tentang populasi dan potret agama Buddha akan dibawakan oleh Mbak Fitraton. Ya, selanjutnya yaitu materi populasi dan potret pemeluk agama Buddha di dunia, Indonesia, dan Kabupaten Banyumas. Populasi dan potret agama Buddha di dunia. Buddha merupakan sebuah agama yang dianut oleh sekitar 488 juta orang di seluruh dunia, yang mewakili 9% sampai 10% dari total populasi di dunia. Adapun populasi agama Buddha terbesar di dunia yaitu negara Tiongkok, sekitar 244 juta atau 18,2% dari total populasi. Negara Tionghoa kebanyakan menganut aliran Tionghoa Mahayana, di mana penganutnya terbesar. Menurut Peter Harvey, dari analisis demografi yang dilakukan, Buddha Timur memiliki 360 juta pengikut, Buddha Selatan memiliki 150 juta pengikut, Buddha Utara memiliki 18,2 juta pengikut, dan 7 Buddha lainnya terletak di luar Asia. Berikut daftar negara proporsi Buddha terbesar. Di antaranya Kamboja 96,90%, Thailand 93,20%, Myanmar 87,9%, Sri Lanka 70,2%, Singapura 33,90%, Taiwan 21,30%, Malaysia 19,8%, Tionghoa 18,2%, dan Vietnam 16,4%. Selanjutnya yaitu populasi dan potret agama Buddha di Indonesia. Agama Buddha masuk ke Indonesia dan menjadi salah satu agama tertua yang ada di Indonesia saat ini. Agama Buddha di Indonesia paling banyak dianut oleh masyarakat Tionghoa dan beberapa kelompok asli Indonesia dengan presentasi jumlah 1% hingga 2,3% penduduk Indonesia yang termasuk umat Buddha. Berikut sampel wilayah Indonesia yang menganut
antara lain Aceh 0,16%, Sumatera Selatan 0,80%, DKI Jakarta 3,30%, Jawa Barat 0,22%, Jawa Tengah 0,16%, Yogyakarta 0,10%, Bali 0,54%, Sulawesi Selatan 0,25%, Maluku 0,02%, dan Papua 0,05%. Selanjutnya, populasi dan potret agama Buddha di Kabupaten Banyumas. Di wilayah Banyumas, penduduk penganut agama Buddha sebanyak 2.205 jiwa atau 0,11% dari total penduduk 1.840.156 jiwa. Berikut jumlah penganut agama Buddha berdasarkan kecamatan pada Kabupaten Banyumas. Wangon, perkiraan populasi 43 jiwa. Kebasen, perkiraan populasi Buddha 311 jiwa. Sumpyuh, perkiraan populasi Buddha 681 jiwa. Banyumas, perkiraan populasi Buddha 10 jiwa. Gumelar, perkiraan populasi Buddha 1 jiwa. Karangluas, perkiraan populasi Buddha 6 jiwa. Purwokerto Selatan, perkiraan populasi Buddha 220 jiwa. Purwokerto Barat, perkiraan populasi Buddha 68 jiwa. Purwokerto Timur, perkiraan populasi Buddha 424 jiwa. Dan Purwokerto Utara, perkiraan populasi Buddha 15 jiwa. Baik, terima kasih kepada Mbak Fitrotun. Selanjutnya, materi tentang ajaran hari besar, ritual ibadah agama Buddha akan dibawakan oleh saya sendiri. Ajaran-ajaran inti agama Buddha. Terdapat perbedaan mendasar antara ajaran Buddha dengan ajaran-ajaran agama-agama lainnya di dunia, di mana ajaran Buddha bukan merupakan sebuah sistem kepercayaan atau belief system. Sistem kepercayaan selalu dilandasi oleh iman atau keyakinan mutlak seseorang terhadap agama yang dianutnya. Sebaliknya, Buddha selalu mengajarkan dengan memegang prinsip yang dilandasi oleh pengalaman pribadi. Adapun intisari ajaran agama Buddha secara ringkas terdapat dalam kitab Dhammapada ayat 183, yang artinya, janganlah berbuat jahat, tambahkanlah kebaikan, sucikan pikiran. Inilah ajaran pada agama Buddha. Ajaran Buddha didasarkan pada 4 kebenaran mulia, yaitu yang pertama, kebenaran mulia tentang dukkha. Dukkha dalam bahasa Pali atau bahasa India kuno memiliki pemahaman yang sangat mendalam. Namun, secara umum, kata dukkha diterjemahkan sebagai penderitaan atau ketidakpuasan. Namun, ada pula yang beranggapan bahwa dukkha atau dukkha dalam bahasa Indonesia pengertiannya juga mencakup hal yang lebih mendalam seperti ketidaksempurnaan, sakit, ketidakabadian, ketidaknyamanan, maupun ketidakpuasan. Yang kedua, ada kebenaran mulia tentang sebab dari dukkha. Sumber dari dukkha adalah tanha atau nafsu, keinginan yang tiada habisnya, dan avijja atau ketidaktahuan. Oleh karena adanya ketidaktahuan inilah, maka seseorang akan terus memupuk bernafsu atau pengalaman yang menyenangkan atau tidak. Nafsu akan benda-benda material, nafsu akan hidup abadi atau eksistensi yang terus-menerus. Termasuk pula nafsu akan kematian abadi atau pemusnahan diri. Yang ketiga, ada kebenaran mulia tentang berakhirnya dukkha. Dukkha sebagai salah satu sifat sejati segala sesuatu yang berkoordinasi ternyata memiliki akhir atau proses terhentinya dukkha. Inilah yang dinamakan oleh umat Buddha dengan sebutan nibbana atau nirwana. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa nirwana itu sendiri sebagai sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tidak bisa diwujudkan dalam kehidupan saat ini. Yang keempat, ada kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya dukkha. Sebagai solusi dari penderitaan yang dialami manusia, Buddha Gautama menawarkan sebuah jalan universal yang dapat digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Jalan ini disebut sebagai Hasta Arya Magga atau jalan mulia berunsur 8. Selanjutnya adalah hari-hari besar agama Buddha. Ada 5 hari besar agama Buddha, yakni yang pertama ada Hari Raya Waisak, yang kedua ada Hari Raya Asada, dan yang ketiga ada Hari Besar Katina, yang keempat ada Hari Besar Magga Puja, dan yang kelima
ada Hari Ulambana. Selanjutnya ada ritual agama Buddha tentang Hari Raya Waisak. Yang pertama, doa dan merenung dengan tenang. Yang kedua, mengenakan pakaian putih. Yang ketiga, lampu minyak atau lilin. Yang keempat, pohon bodhi. Yang kelima, menjadi vegetarian. Yang keenam, mengibarkan bendera Buddha. Yang ketujuh, menawarkan sedekah. Dan yang kedelapan, mandi sang Buddha. Selanjutnya, materi tentang struktur kepemimpinan dan organisasi akan dibawakan oleh Mbak Fitria. Ya, materi selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai struktur kepemimpinan agama Buddha. Ajaran dalam agama membentuk karakter masing-masing pribadi. Karakter tersebut akan dibawa untuk diterapkan sebagai bentuk budaya dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, dalam ajaran agama Buddha terdapat 3 konsep dalam sebuah kepemimpinan. Di antaranya adalah yang pertama, Uttana Sampada, yang memiliki arti rajin dan semangat dalam bekerja. Dalam Uttana Sampada ini ada 2 hal penting, di antaranya adalah rajin dan teliti dalam beraktivitas yang dilakukan pemimpin dalam kesehariannya, seperti jam kerja, kepadatan aktivitas, dan penyelesaian tanggung jawab atas tugas pemimpin. Yang kedua ada Akasampada. Ajaran ini memiliki makna penuh hati-hati menjaga kekayaan yang telah diperoleh. Nah, dalam ajaran ini terdapat 4 hal penting, yaitu usaha agar kekurangan yang dimiliki tidak timbul. Jadi pemimpin harus tetap optimis. Yang kedua, usaha menghilangkan kekurangan yang telah dimiliki. Setidaknya ada solusi yang diambil dalam masalah kepemimpinan. Yang ketiga, usaha untuk menimbulkan kelebihan sumber daya. Dan yang keempat, ada usaha untuk mengembangkan kelebihan yang sudah dimiliki. Setidaknya ada sebuah rencana yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperluas kelebihan yang dimiliki. Materi yang ketiga ada Kalyana Mitata. Ajaran ini mengandung makna bergaul dengan orang yang berasusila. Dalam ajaran Buddha, dalam mengembangkan tim yang baik harus berkumpul dengan orang yang memiliki kemampuan agar saling melengkapi dan terikat untuk mencapai tujuan. Materi yang selanjutnya yaitu organisasi agama Buddha. Yang pertama ada Majelis Budayana Indonesia. Majelis Budayana Indonesia merupakan suatu persatuan agama Buddha di Indonesia yang memuat perhatian pada isu-isu sosial, agama, dan pluralisme. Harapan dari majelis ini adalah usaha perdamaian dengan menyelenggarakan mediasi, mengelola isu konflik, serta berfungsi dalam menciptakan bina damai, yaitu dengan melakukan pendekatan diri kepada masyarakat lain dalam berbagai kegiatan positif. Yang selanjutnya ada Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Majelis Agama Buddha Theravada merupakan sebuah organisasi massa umat Buddha Mazhab Theravada di Indonesia. Didirikan pada tanggal 3 Oktober 1976 di Bandung. Majelis ini beranggotakan pada upasaka yang sudah menyatakan tekadnya untuk aktif berkontribusi dalam segala kegiatan yang menyangkut pembaruan agama pada mazhab Theravada. Yang selanjutnya ada Wanita Theravada Indonesia. Sejak bangkitnya kembali agama Buddha di Indonesia pada tahun 50-an, sudah terdapat seksi-seksi wanita dari berbagai wihara, yang kemudian pada tahun 70-an terbentuk organisasi dan koordinator berbagai cabang. Wanita Theravada Indonesia adalah organisasi wanita Buddhis berbasis Theravada. Tekad kerja organisasi ini adalah profesional, kreatif, dan berbudi luhur. Nah, tema tersebut diturunkan menjadi beberapa program kerja yang fokus utamanya pada 3 hal. Yang pertama yaitu pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan spiritual. Pendidikan yang ada pada Wanita Theravada Indonesia ini adalah pendidikan wanita, pendidikan keluarga, pendidikan anak, dan pendidikan sosial.
Terakhir ada Yayasan Buddha Cuci. Yayasan Buddha Cuci adalah organisasi sosial yang tidak dapat dilepaskan dari konteks struktur makro baik sosial, ekonomi maupun politik. Yang mereka lakukan sebenarnya berangkat dari konteks persoalan kemiskinan struktural dan kebijakan negara. Organisasi ini secara harfiah adalah memberi dengan cinta kasih. Pendiri organisasi ini adalah Master Cheng Yen yang didirikan pada tanggal 28 Agustus 2003 di Medan. Beliau merumuskan visi organisasi Cuci antara lain yaitu misi amal, kesehatan, pendidikan, humanis, dan pelestarian lingkungan. Dua organisasi masa umat Buddha Mazhab Theravada di Indonesia didirikan pada tanggal 3 Oktober 1976 di Bandung. Majelis ini beranggotakan pada upasaka yang sudah menyatakan tekadnya untuk aktif berkontribusi dalam segala kegiatan yang menyangkut pembaruan agama pada Mazhab Theravada. Yang selanjutnya ada Wanita Theravada Indonesia. Sejak bangkitnya kembali agama Buddha di Indonesia pada tahun 50-an, sudah terdapat seksi-seksi wanita dari berbagai wihara, yang kemudian pada tahun 70-an terbentuk organisasi dan koordinator berbagai cabang. Wanita Theravada Indonesia adalah organisasi wanita Buddhis berbasis Theravada. Tekad kerja organisasi ini adalah profesional, kreatif, dan berbudi luhur. Nah, tema tersebut diturunkan menjadi beberapa program kerja yang fokus utamanya pada 3 hal. Yang pertama yaitu pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan spiritual. Pendidikan yang ada pada Wanita Theravada Indonesia ini adalah pendidikan wanita, pendidikan keluarga, pendidikan anak, dan pendidikan sosial. Terakhir ada Yayasan Buddha Cuci. Yayasan Buddha Cuci adalah organisasi sosial yang tidak dapat dilepaskan dari konteks struktur makro baik sosial, ekonomi maupun politik. Yang mereka lakukan sebenarnya berangkat dari konteks persoalan kemiskinan struktural dan kebijakan negara. Organisasi ini secara harfiah adalah memberi dengan cinta kasih. Pendiri organisasi ini adalah Master Cheng Yen yang didirikan pada tanggal 28 Agustus 2003 di Medan. Beliau merumuskan visi organisasi Cuci antara lain yaitu misi amal, kesehatan, pendidikan, humanis, dan pelestarian lingkungan. Ya, demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Fitriani dan juga kepada seluruh presentator. Sekian pemaparan dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kesalahan tersebut mutlak dari kami sendiri dan semoga yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.